Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan video yaitu bagaimana cara mensubnetting pada aplikasi VirtualBox, GNS3, dan aplikasi Winbox. Untuk pertama-tama, kita buka aplikasi Oracle VirtualBox-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, di sini tadi ada beberapa data yang sudah saya coba dulu. Di sini saya akan menghapus datanya. Nah, pada saat kita membuka aplikasi VirtualBox pertama kalinya, maka akan tampil tampilan seperti ini. Untuk itu, kita akan mengimportkan beberapa file terlebih dahulu. Yang pertama, kita klik tombol import di sini. Kemudian kita browse dari file. Untuk file yang pertama kita importkan adalah yaitu file dari GNS3 yang terlebih dahulu. Kita klik GNS3-nya, lalu kita open. Nah, di sini kita nextkan saja, dan terakhir kita finish. Nah, di sini mungkin agak berapa lama, karena dia sudah diimportkan. Mungkin nanti akan saya skip beberapa saat. Nah, sudah, di sini file GNS tadi yang akan tampil pada bagian di sini, pada bagian ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan file yang kedua, yaitu file mikrotik-nya. Nah, untuk itu kita masuk kembali lagi ke menu Tools. Nah, kita pilih menu pada bagian import di sini. Lalu kita browse. Pada file kita pilih mikrotik CHR yang ini. Dan kita open. Lalu kita nextkan saja dan juga kita finishkan. Nah, jika sudah seperti ini, maka akan terlihat file GNS dan file dari mikrotik tadi. Untuk itu, di file mikrotik ini kita setting terlebih dahulu. Kita masuk ke menu setting. Nah, ini kita pilih pada network. Nah, untuk adapter 1 ini kita ganti menjadi NAT. Nah, sedangkan di adapter 2 kita enable terlebih dahulu, kita pilih menjadi host only adapter. Kemudian di adapter ketiga kita enable. Nah, untuk adapter ketiga ini kita ganti menjadi generic driver. Dan untuk namanya kita ketikkan saja. Nah, untuk adapter keempat kita enable terlebih dahulu, kita pilih generic dan otomatis namanya akan sama. Lalu jika sudah, kita okekan saja. Nah, jika sudah kita setting, maka mikrotik ini kita clone-kan terlebih dahulu. Kita klik kanan, lalu kita pilih clone ataupun Ctrl O. Nah, untuk memudahkannya, di sini kita ganti saja namanya menjadi VM1. Kita klik next. Ya udah, kita finishkan. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan masuk kepada aplikasi GNS-nya. Kita cari saja di sini ya. Nah, maka akan langsung kita ketik. Jika tidak ada di sini, kita bisa ketikkan GNS3-nya. GNS3. Jika sudah, kita openkan saja. Nah, dalam membuka aplikasi ini kita perlu menunggu beberapa saat. Nah, jika sudah tampilan projectnya, di sini saya akan mengubah projectnya menjadi. Di sini kita bebas mengganti nama projectnya apa saja. Di sini saya akan ganti menjadi komputer. Nah, jika sudah, di sini kita okekan saja. Nah, di sini kan server Samirnya sudah terhubung dari aplikasi VirtualBox tadi. Jika tidak ada, maka kita harus menyetingnya di setup wizard. Karena di sini sudah terhubung, jadi kita tidak perlu menyetingnya. Nah, untuk itu langsung saja kita masuk ke menu edit, kita pilih pada bagian preference. Nah, kemudian kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, kita masuk ke bagian VirtualBox VMS. Nah, ini tadi ada beberapa file yang sudah saya buat. Di sini akan saya hapus terlebih dahulu. Nah, sebenarnya pada saat kita masuk menu preference tadi, di sini akan tampil tampilan seperti ini. Untuk menambahkan perangkatnya, kita perlu tekan tombol new. Nah, di sini kita nextkan saja.
Kemudian di pada bagian sini VM listnya kita masukkan pada VM1, pada VM yang sebelum di clone tadi, yaitu VM yang pertama, kita finishkan. Nah, begitupun untuk memasukkan device ataupun perangkat yang kedua, kita pilih new. Di sini kita nextkan saja. Kemudian sini kita pilih VM1 dan kita finish. Nah, jika sudah seperti ini, maka perangkat ini masih berdalam bentuk PC. Nah, perangkat ini tujuannya akan kita ganti menjadi router. Untuk itu, kita edit terlebih dahulu. Di sini kita masuk kepada menu edit. Nah, di bagian non console type ini kita menjadi telnet. Kemudian end device-nya itu adalah routers. Dan kemudian simbolnya itu kita bisa browse. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, kita masuk pada bagian klasik ini. Kemudian kita cari yaitu simbol routernya. Kita scroll saja ke bawah. Nah, jika sudah, kita klik routernya. Kemudian kita oke-kan. Kemudian di bagian network ini, adapternya yang kita ganti menjadi 8. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita oke-kan saja. Begitupun sama juga untuk VM yang satunya lagi, yaitu VM yang hasil kita clone tadi. Kita klik VM1, kita klik edit. Kemudian nonnya itu sama seperti yang tadi, kita kasih telnet, end device-nya itu routers. Dan simbolnya kita ganti menjadi router. Kemudian kita klik pada bagian klasik ini, kita cari simbol router lagi. Nah, jika sudah, kita oke-kan saja. Kemudian network yang kita ganti menjadi 8 adapter. Lalu kita oke-kan. Nah, jika selesai kita mengedit pada bagian kedua device ini, maka kita apply-kan saja. Lalu kita oke-kan. Nah, untuk itu kita masuk kepada bagian menu all device untuk memberi ataupun menampilkan router yang sudah kita buat tadi. Kita klik all device. Nah, router yang kita buat tadi sudah tertampil di sini. Maka kita select saja ke dalam. Ini VM yaitu router yang pertama, VM1, kemudian ini router yang kedua tadi. Kemudian kita masukkan perangkatnya itu berupa PC VPCS. Nah, di sini kita ganti menjadi GNS3. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masukkan lagi PC satunya lagi. Kita ganti lagi menjadi GNS3. Kita klik OK. Nah, jika sudah, langsung saja kita hubungkan antara router terlebih dahulu dengan perangkat PC-nya. Yang pertama kita masukkan kabelnya di router, kita pilih Ethernet 2. Di sini kita hubungkan kepada Ethernet 3, ke Ethernet 0. Kemudian begitu pun kepada perangkat yang satunya lagi. Kita pilih Ethernet 2, sini masukkan Ethernet 0. Dan untuk sama router, kita pilih pada Ethernet 3 sama Ethernet 3. Jika sudah, kita tekan terlebih dahulu agar mengetahui kabel yang mana saja saling terhubung. Nah, jika sudah, kita akan masih membuat belum mengatur, yaitu alamat IP-nya terlebih dahulu. Menggunakan bagian notepad ini, kita klikkan saja di sini. Untuk IP yang ini saya menggunakan IP 192.168.1.1. Nah, kemudian untuk IP antar sama router ini saya menggunakan 192.168.10.1. Kemudian karena saling terhubung, maka IP-nya juga harus saling terhubung. Yang satunya lagi 192.168.10.2. Nah, untuk IP perangkat yang di sini karena dia terhubung dari router ini, maka kita bedakan IP-nya. Yaitu di sini saya menggunakan 192.168.2.1.
Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita masuk, kita startkan terlebih dahulu agar ini bisa saling terhubung. Di sini kita hiaskan saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah, maka dia tombol tadi ini yang tadi merah akan berubah menjadi warna hijau. Dan itu artinya semua perangkat di sini sudah bisa saling terhubung. Langkah selanjutnya adalah kita masuk pada bagian VM running ini. Yang pertama, kita akan mengatur admin ataupun namanya terlebih dahulu. Pertama kita masuk kepada bagian VM1 ataupun mikrotik yang pertama. Di sini akan saya lebarkan saja. Nah, untuk mikrotik login, di sini saya ketikkan saja admin. Kemudian kita enter. Pada password ini kita enter terlebih dahulu. Kemudian kita klik N. Lalu kita tuliskan passwordnya itu 123. Ini juga 123. Nah, jika sudah di sini kita ketikkan saja system identity spasi set name. Nah, di sini kita namanya itu bebas, kita menggunakan apa saja. Di sini akan membuat mikrotik 1 ataupun MKR 1. Nah, jika 2 kita minimaliskan saja. Begitu juga dengan bagian VM clone tadi ataupun VM yang kedua. Pada bagian ini akan saya besarkan saja. Di sini mikrotik login yang kita ketikkan saya sebagai admin. Kemudian password kita enterkan terlebih dahulu. Kita klik add. Kita masukkan passwordnya sama seperti yang tadi, 123. Kemudian di sini kita ketikkan saja system identity set name sama dengan mikrotik 2 ataupun MKR 2. Ini. Nah, apabila jika kita sudah memberikan nama di sini tadi, jangan lupa kita enterkan terlebih dahulu, baik di mikrotik 1 ataupun di mikrotik yang keduanya. Nah, jika sudah seperti ini, maka langsung saja kita buka aplikasi Winbox. Nah, jika sudah, kita openkan saja langsung. Nah, jika sudah, di sini kan belum muncul aplikasinya. Nah, di sini aplikasinya sudah perangkat yang kita buat tadi sudah terhubung ataupun sudah muncul. Jika belum, kita bisa menekan tombol refresh ataupun nunggunya sampai dia muncul. Nah, ini namanya sesuai yang sudah saya buat tadi, yaitu ada MKR 1 dan MKR 2. Untuk itu, langsung saja kita konekkan saja pada MKR 1 terlebih dahulu. Kita klik connect yang di sini. Nah, pada bagian ini, kita akan mengatur addressnya. Itu kita klik masuk pada bagian IP, kemudian kita klik addresses. Nah, di sini kita add-kan saja terlebih dahulu. Nah, di sini kan belum ada IP address-nya, maka kita akan menambahkannya dari IP address yang sudah kita buat di bagian GNS, di bagian VirtualBox tadi, di bagian GNS tadi. Kita buka GNS-nya. IP yang pertama kita masukkan itu adalah IP pada bagian PC-nya. IP yang ini. Kita klikkan saja di sini. 192.168.1.1. Kemudian prefix 24. Kemudian di sini pada bagian Ethernetnya, karena di sini ya terhubung Ethernet kedua, maka kita pilih Ethernet ketiga. Kita apply-kan. Sudah, lalu kita oke-kan. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk membuat IP daripada routernya. Itu IP yang ini. Kita pindahkan saja ke sini, itu 192.168.10.1. Jangan lupa kita memberikan prefix ataupun batasnya itu 24. Kemudian pada Ethernetnya, karena di sini Ethernet 3, kita masukkan kepada Ethernet keempat.
lalu kita klik apply dan juga kita okekan. Nah, di sini kan kita sudah selesai mengatur IP-nya pada mikrotik yang ataupun MKR yang pertama. Selanjutnya kita akan mengatur pada mikrotik yang kedua, yaitu caranya sama saja seperti yang di sini tadi. Kita buka Winbox, lalu pada bagian MKR2 ini kita konekkan saja. Nah, kemudian kita pilih pada bagian IP addresses, juga kita add. Di sini sama seperti yang tadi, kita masukkan dulu IP pada PC-nya. 192.168.2.1. Jangan lupa kita masukkan prefixnya itu 24. Kemudian Ethernetnya yaitu pada Ethernet yang ketiga, sama seperti yang tadi. Kita apply-kan, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita add lagi untuk membuat IP pada routernya. Kita masukkan saja IP router yang ini. Prefix 24. Kemudian kita pilih di sini pada Ethernet keempat. Jika sudah, kita apply-kan, lalu kita okekan saja. Nah, jika sudah seperti ini, kita minimizekan saja dari Winbox yang dua ini. Kemudian pada bagian di sini kita masuk kepada mikrotik yang pertama lagi di Winbox tadi. Sini kita klikkan IP, kemudian kita masuk pada menu routers. Nah, di sini kita akan membuat versi yang statiknya terlebih dahulu. Di sini kita tambahkan saja. Kemudian di address-nya yaitu dari IP yang berlawanan. Yang di sini pada bagian PC yang pertama ini. Kita masukkan saja 92.168.2.0 prefix 24. Kemudian gateway-nya yaitu pada IP router yang utamanya ini. Jika sudah, kita apply-kan saja. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul yaitu versi AS ataupun yang statiknya. Ini pada bagian mikrotik yang pertama. Begitu juga dengan bagian mikrotik kedua ataupun MKR kedua. Kita masuk ke bagian Winbox dan kita pilih menu IP. Ini khusus pada bagian MKR kedua ataupun mikrotik kedua. Kita masuk pada routers dan kita add-kan saja. Caranya sama seperti yang tadi, yaitu dengan memasukkan IP address yang berlawanan. Di sini kita masukkan saja IP address pada PC yang ini. Kita klikkan 192.168.1.0 prefix 24. Nah, untuk gateway-nya itu pada IP router yang utamanya. 92.168.10.1. Jika sudah, kita apply-kan dan kita okekan. Nah, apabila sudah seperti ini kan sudah nampak ini bacaan AS-nya ataupun dia menyatakan bahwasanya perangkat ini sedang terhubung secara statik. Sudah, kita minimizekan saja terlebih dahulu. Kemudian pada bagian GNS3 ini kita klik kanan pada bagian VCA pertama ini, lalu kita masukkan konsol. Masuk ke menu konsol, di sini kita klikkan saja IP dari router yang pertama ini 192.168.2 prefix 24. Kemudian spasikan, lalu kita klikkan lagi IP-nya 92.168.1. Jika sudah, kita enterkan saja.
Di sini akan mengecek ataupun menjadwalkan IP pada router pada PC yang ini. Nah, jika sudah, kita lakukan cara yang sama pada PC yang kedua. Kita klik kanan, kemudian kita pilih konsol, kita masukkan IP 192.168.2 prefix 24. Kemudian kita pastikan, kita masukkan tadi IP yang ini 192.168.2.1. Nah, jika sudah, kita enterkan. Nah, apabila sudah berhasil, maka secara otomatis IP yang ada di PC ini sudah terdaftar. Kemudian, di sini kita bisa saja melakukan tes ping ataupun menguji apakah kedua komputer ini saling terbang atau tidak, yaitu dengan cara klik ping, klik IP yang berlawanan. Jadi, kita klik saja 192.168.1.2 karena IP yang di sini tadi kita jadwalkan menjadi nomor 2. Jika sudah, kita enterkan. Nah, apabila sudah tampil pernyataan seperti ini, maka sudah dipastikan bahwasannya kedua perangkat ini bisa saling terhubung. Nah, baiklah, sekian konfigurasi menggunakan cara statik. Selanjutnya kita akan masuk menggunakan cara yang dynamic. Kita minimaliskan saja di sini terlebih dahulu. Di sini saya akan memberitahukan untuk mengkonfigurasi dengan cara dynamic. Yang pertama, kita masuk kepada Winbox, kita pilih pada bagian MikroTik 1, di sini namanya MKR1. Nah, di sini tadi kan pada menu routersnya di sini ada bagian AS1 yaitu static. Nah, pada bagian ini kita hapuskan saja, kita remove. Nah, selanjutnya kita masuk kepada menu routing. Yaitu ini menunya, kita pilih pada bagian OSPF. Nah, di sini kita instance ini kita add saja, langsung saja kita oke-kan. Kemudian pada areas juga kita add, lalu kita oke-kan lagi. Dan terakhir kepada bagian interface template sini, lalu kita add. Nah, di sini kita akan memasukkan kedua IP ini, yaitu pada IP yang ketiga dan interpret ini, ke dalam bagian networknya. Untuk pertama, kita masukkan saja IP yang ini pada bagian ether 3. Kita klikkan saja 92.168.1.0 prefix 24. Nah, di bagian IP yang ini juga akan kita masukkan, maka dari itu kita klik saja tombol panah yang di bawah ini. Nah, langsung saja kita masukkan IP yang ini tadi, yaitu IP dari routernya. Kita masukkan saja 192.168.10.0 prefix 24. Nah, jika sudah, kita apply-kan saja, lalu kita oke-kan. Nah, jika sudah, kita lakukan cara yang sama kepada bagian MikroTik 2 ataupun MKR yang keduanya. Kita minimaliskan saja gini, kita masuk kepada MikroTik yang kedua. Nah, cara ini sama seperti yang tadi. Di sini yang bagian AS ataupun statiknya itu kita remove ataupun kita hapus. Kita masuk kepada menu routing, pilih OSPF. Nah, di instance ini kita add, lalu kita oke-kan saja. Dan pada bagian areas juga begitu, kita add, lalu kita oke-kan. Nah, di sini pada bagian interface template-nya itu sama seperti yang tadi caranya. Mana kita add terlebih dahulu, kita akan memasukkan daripada IP address yang ada di sini. Di address sini. Yaitu pada IP yang ether 3 dan ether keempat. Nah, langsung saja di bagian network ini kita masukkan saja IP pada ether yang ketiga. Kita klikkan saja 192.168.2.0 prefix 24. Kemudian untuk IP routernya sama seperti yang tadi, kita klik tombol panah bawah ini,
kita masukkan IP yang ini 192.168.10.0 prefix 24. Nah, jika sudah, kita apply, lalu kita oke-kan. Nah, kita buka aplikasi GNS-nya. Kita klik kanan, pilih konsol. Kita klikkan. Kita klik ping. Yaitu IP yang berlawanan tadi. 192.168. .2.2. Nah, lalu kita enterkan saja. Nah, jika seperti ini dapat dipastikan secara dinamik bahwasanya kedua perangkat ini masih tetap terhubung. Nah, untuk memastikannya kita coba di PC yang satunya lagi. Kita klik saja seperti tadi, kita klik kanan, lalu kita konsol. Langsung saja kita klikkan ping di sini, yaitu IP yang berlawanan daripada PC yang ini, yaitu IP di sini. Jadi kan 192.168.1.2. Karena tadi kita mengaturnya IP pada PC ini yaitu dikasih yaitu pada akhirnya .2. Langsung saja kita klikkan enter. Nah, di sini juga terlihat bahwasannya PC pada PC yang kedua ini juga terhubung ke PC yang pertama. Baiklah, mungkin sekian video tutorial singkat yang dapat saya berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.